Apakah kalian pernah mencuri dari orang tua? Waduh. Kalau misalnya kalian bilang kalian deket nih, nah waktu kalian suka sama orang, kalian cerita gak sama orang tua tuh? Dengar baik-baik oh. Ceritakan pengalaman kencan terburukmu. Walaupun keluarga saya bukan Kristen, tapi mereka adalah orang-orang yang menerapkan filosofi Konfusius yang cukup ketat ya. Misalnya ya, itu mesti jujur ya, harus disiplin, bangun pagi. Selama mereka tidak melakukan hal yang jahat yang membuat kita nangis, ya itu nggak apa-apa. Oke, aku kan Dedi. Oke, boleh. Jadi Lola. Dedi. Sekarang Jadi ya, tanya Ahau tadi siapa tadi? Ini tanya siapa? Nah, ini ke Mami nih. Enggak. Ya, ini sekarang ke Mami. Oh iya. Harus jawab ya. Berat ini pertanyaan ini. Apakah kamu pernah tidak menyukai orang yang aku sukai? Berat ini jawab. Oke, satu. Tidak. Maksudnya Apakah kamu pernah tidak menyukai orang yang aku sukai? Ini gimana konteksnya? iya, Apa orang saja? yang Dedi suka itu siapa? Wah, di bahaya nih. Apakah Dedi pernah menyukai cewek lain? Belum sih. Aman lah. Pernah Apa nama? jawabannya? Tidak, ya sudah. tidak. Sip, mantap. Damai. Aku kah? Damai-damai. Aku tanya siapa ya? Ahau ya? Sorry aku ketawa sendiri. Ini aku tanya siapa ya? Tanya Mami lah. Mami, dengar baik-baik oh. Oke. Ceritakan pengalaman kencan terburukmu. Apa nyerah kencan? Kayaknya nggak ada waktu kencan ya dulu. Coba mah jelasin mah. Bukan buruk, cuman dulu tuh istilah kencan, ya dulu tuh jarang Jarang apa? ada waktu untuk kencan karena sibuk kerja gitu ya. Paling ya keliling-keliling gitu. Seringnya sudah janjian makan, tapi pilih makan ini ya nggak jadi, makan itu nggak jadi, makan ini nggak jadi. Siapa yang pilih-pilihnya nggak jadi siapa? Dedi ke? Kadang Mami, kadang Dedi. Seringnya siapa? Seringnya Dedi, dah kenapa? Nama suka Dedi. lalu habis itu tak jadi. Itu yang Akhirnya pulang tak makan. pulang tak makan. Makan di rumah adalah enggak ke? Makan di rumah masing-masing. Iya ke, oke lah. Oke. Sip. Nah, sekarang Ahau kah? Oke. Satu terakhir. Berarti buat Dedi ya. Ya, kok tadi Mami buat Mami. Ah, Oh iya. Oh iya maaf. Ini buat Mami. Hal apa yang saat ingin kamu berikan kepadaku? Sangat ini aku ingin berikan saat ini ya. Yang sangat ingin Sangat ingin kamu berikan kepadaku jika kamu bisa. Apa Mami mau kasih Ahau apa? Mama akan kasih Ahau operasi hidung. Biar tidak, ya biar Jadi, tidak pilek for info, terus. Ahau tuh pileknya Parah, guys. Berbeleber. Ya karena ada gangguan di tulang hidung. Ya kita Bersih berdoa for supaya bisa ya Ahau ya. saja ya. Sip. Mantap. Sekarang Mami. Mami tanya ke Ahau. Udah aku tanya Dedi lah ya. Ahau, apakah pernah kecewa dengan saya hingga terbersit pikiran? Kenapa harus dia yang menjadi mamaku? Enggak. Gitu ya. Kalau jawaban Masalah kayak gini enggak. enggak ada jawaban. Karena mama tuh udah baik gitu. Wih, Jadi, Mama nomor Mau one. terbesit apa coba di itu? Wih, cakep. Iya Berarti sih. aman ada ya. Kita ayah aman. Jadi ya. Tanya siapa Dedi? Jadi terakhir tanya Ahau ya. Oh iya. Ya. Ayo yuk. Oke, udah ditanya ya? Udah. Mami udah ya? Udah. Jikalau ada satu hal dari diri saya yang dapat kamu ubah, apakah itu? Banyak. Banyak sih sebenarnya. Banyak nih, banyak satu ya. Poin. Bagus. Yang paling ini khawatir. Nomor satu paling tek. Wah. Dengerin aku. Oke. Kenapa dong? Kenapa? Aku Kenapa dong? ngomong. Kenapa? Biasanya gimana? Om? Biasanya kalau lagi nonton YouTube ya, dia terkadang udah punya dunia sendiri gitu. Jadi Oh, oke. kalau udah nonton YouTube, main HP, wah goodbye my friend. My friend. Jadi apa ya mau?
didengerin gitu. Oke, Pas kita siap. ngomong didengerin. Siap. Oke. Oke, silakan Akia. Aku kah? Aku udah. Tanya. Tanya Dedi kah? Wah. Pernah tidak merasa sangat takut kehilangan satu sama lain? Berarti kok Dedi. Pernah takut nggak kehilangan lagi? Det? Jadi pernah ya, Ya, kalau Bu. membayangkan ya, itu hal yang wajar sih ya. Oh. Jadi kalau ditanya pernah nggak pernah misalnya ya, nanti satu kali lagi kalian nggak ada gitu ya. Oh. Kemudian ada, jadi juga membayangkan seandainya ya satu kali, jadi hidupnya lebih lama dari kalian. Oh. Ah itu jadi pikir ya pasti sangat berat ya. Ya pernah ya. Mantap. Oke. Ini sisa 2 kan? Ini macam mana? Kita harus jawab semua nih. Sisa 2. Nah, Dedi sebagai kepala. Nggak harus jawab semua. Oh, nggak harus ke. Oke lah, sorry lah sudah biarkan mereka berdua di ya? sini. Cukup ya. Ya. Boleh. Oke. Jadi Kata-kata penutup. Ayo. kata-kata Kita buat kata-kata mutiara gitu ya. Ya, apa Kia? Oh. Allah. Teman-teman, Setiap orang satu lah, bersyukurlah kepada Tuhan. orang tuamu, apapun orang tuamu. Siapapun. Ya siapapun orang tuamu. Karena orang tuamu adalah pemberian Tuhan. Haleluya. Oke. Siapa? Koko lah. Aku kah? Ya kalau aku banyak-banyaklah ada waktu dengan keluarga kayak gini gitu ya. Karena ya itu kita kan kadang mungkin sibuk baik orang tua maupun kita ya. Dan mungkin kita nggak ada waktu lagi kayak gini gitu. Dan ya itu tetap bersyukur kayak Aho tadi udah bilang ya. Jangan lupa bersyukur. Yeay. Mami. Mami. Ya. Bersyukurlah juga untuk keluarga yang ada dan sayangilah keluarga yang telah Tuhan berikan dan saling menjaga satu dengan yang lain. Wih, mantap. Ayo, Bapak seniman. Panjang ini, Panjang. Panjang ini ya. Panjang. Satu kalimat. Nikmatilah keluargamu. Cakep. Yesus memberkati. Nice. Terima kasih. Langsung saja kita panggilkan orang tua dari Ahau dengan Akia yaitu Pak Seniman dan juga Bu Subuy. Yes. Asik. Mantap. Aduh. Ya, silakan Mbak, silakan Bu. Asik. Kamu mau duluan nih? Aku atau kau duluan nih, Steph? Silakan. Oke, aku duluan nih. Boleh dong kayak coba ceritain dulu apa sih kesibukan Pak Seniman dengan Bu Subuy sekarang? Ya, saya ya sekarang ya kerja ya. Kerja di kantor gereja. Sibukannya ya setiap hari ya kerja di rumah ya. Jadi ibu rumah tangga gitu. Gitu. Nah, gitu aja sih. Kalau saya sibuk di sekolah ya, jadi sampai sekarang juga masih karena hidup saya juga di sekolah ya. Rumah kedua ya. Betul. Jadi sampai hari ini Senin Sabtu ya di sekolah ya. Cuman sekarang karena pandemi Sabtu lebih banyak di rumah. Jadi kesibukannya masih sama sih sebenarnya sebagai gembala sekolah ya. Fokusnya ya di sekolah. Nah seperti itu. Gitu. Gimana nih, Steph? Kayak tadi kan kayak anak-anak kayak Ahau dengan Aki tadi kita juga ada tanyain, kaget nggak sih ketika pertama kali harus sering di rumah gitu, apalagi jadi tiba-tiba sering ketemu anak, apalagi kayaknya Pak Seniman dengan Bu Subuh ini sibuk juga gitu. Saya enggak kaget ya, karena sebenarnya ya tadi ya kalau saya dengan anak-anak karena dari kecil saya antar mereka sekolah, tempat saya melayani, pulang saya antar mereka pulang, ketemu juga ya, jadi sekolah ketemu, di rumah ketemu. Lalu tiba-tiba kumpul lagi, sebenarnya nggak tahu masalah sih, karena itu memang sudah biasa lah ya. Walaupun kita sibuk, tapi ada waktunya gitu ngumpul. Dan satu sisi kita juga bersyukur ya bisa ngumpul gitu. Gara-gara pandemi yang awalnya Akia nggak bisa pulang mestinya 1 tahun lebih, malah pulang di sini. Kita udah bisa perpisahan sebelumnya ya, wah ini lama nih, 1,5 tahun baru pulang nih kan. Betul. Nah sekarang bisa barengan jadi ya lebih seru sebenarnya sih ya. Benar. Sama sih, senang gitu ya, apalagi mama gitu ya, anak-anaknya pulang ya.
senang sih ya bisa kumpul bareng gitu, ada yang bantu di rumah ya, jago-jagoan gitu ya. Itu intinya itu sebenarnya. Di rumah ada yang bantu. Iya, Tapi ya benar juga sih, kayak banyak keluarga juga yang merasa justru karena pandemi ini juga ada sebagian yang merasa mereka akhirnya bisa ada waktu untuk lebih dekat sama keluarganya gitu. Nah kan dari tadi kita ngebahas soal kesibukan dari Pak Se dan juga Ibu Subuh ini. Nah gimana perasaannya Pak Se dan Bu Subuh sebagai orang tua di saat anak-anaknya itu yang malah sibuk? Ya, kalau saya pribadi memang tidak terlalu ini ya, justru mereka sibuk ada baiknya ya. Karena sampai satu titik dalam hidup kita memang akhirnya anak-anak tuh harus berjalan sendiri, menjalani hidup mereka sendiri ya. Iya. Dan saya karena juga orang yang suka musik, ketika nggak ada orang ya saya larinya ke musik gitu, baca buku, bikin cerita apa macam-macam gitu ya. Jadi ketika anak-anak sibuk ya kita pahami saja. Kecuali waktu saya butuh bantuan ya, mengangkut barang gitu ya. Wah saya berduka juga sih supaya mereka ada di situ. Tapi kalau setelah itu enggak lah ya. Orang biasanya. Ya kita butuh tenaga gitu ya. Tapi intinya ya kalau mereka sibuk pasti sibuknya jelas gitu ya. Dan karena mereka kuliah dan juga ada tugas ya. Ya saya enggak masalah sih, itu hal yang lumrah lah ya. Saya jawab juga ya. Wah dilihat kayaknya Ahau tuh lebih mirip sama mamanya deh. Itulah Ahau nih kalau udah depan kamera suka. Aku mengalah. Iya betul, kita mengalah ya. Iyalah. Tim mama nih ya dengan Aki kayaknya mirip papanya juga nih, jadi tim papa kayaknya. Boleh deh coba kita flashback banget ke awal-awal banget. Sebelum adanya Aki ya, apa sih pasti udah punya perasaan dong kayak aduh harus mempersiapkan diri jadi orang tua nih. Apa saja sih hal yang dipersiapkan menjadi orang tua? Wah ini ibu yang jawab lebih tepat ya. Boleh nih, Mama boleh yang nih. jawab lebih tepat nih. Lebih panjang soalnya. Silakan. Persiapan ya mungkin secara mental dulu lah ya, perlu siap sebagai apa, tiba-tiba kita yang selama ini ya hanya berdua lalu kerja gitu sibuk, tiba-tiba wah mau punya baby gitu ya, mau jadi orang tua. Nah itu persiapan secara mental perlu. Apakah nanti kita bisa menjadi orang tua yang baik, bisa menjaga mereka dengan baik. Itu persiapan mental. Lalu kedua ya pasti persiapan secara ekonomi gitu ya. Apakah nanti pasti anak tambah besar banyak kebutuhan nanti. Nah itu tuh juga jadi pertimbangan gitu. Dan lalu kita juga perlu persiapan mikirkan bagaimana kalau nanti anak ini udah besar, mendidik dia bagaimana. Nah, itu juga perlu satu persiapan ke situ gitu. Kan nggak mungkin habis dilahirkan biarkan dia besar sendiri gitu kan ya, harus dididik di apa gitu. Apakah ada kekhawatiran ya Ibu waktu persiapan itu? Ada juga kekhawatiran ya. Misalnya ya yang paling mendasar lah gitu ya, waktu kita masih hamil, kita khawatir anak kita lahir itu lengkap atau enggak gitu ya. Ya Atau itu lengkap selalu ya. jadi doa ya. Ya saya berdoa itu saya tidak minta laki-laki atau perempuan, tapi minta Tuhan supaya anak itu lengkap lahirnya ya. Ya lengkap ya, bersyukur ya lengkap seperti ini hari ini gitu ya. Nah itu ada kekhawatiran. Lalu nanti besarnya mereka akan seperti apa? Itu juga ada kekhawatiran. Waktu mereka bertumbuh, waktu mereka belajar, waktu mereka berteman nanti itu juga ada kekhawatiran. Walaupun mereka masih kecil, tapi kita ya ada kekhawatiran seperti itu sih. Sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu. Kalau dari sebagai seorang ayah? Ya kalau saya jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya, itu langsung praktek semua ya. Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya karena ya suka tantangan gitu ya. Ya, gimana sih rasanya kalau punya anak gitu nanti ya. jadi Eksperimen gitu. waktu itu waktu persiapannya ketahuan akan punya anak itu seneng gitu ya. Kedua yang nggak khawatir itu waktu itu saya sedang selesaikan skripsi saya. Jadi persiapan saya jadi double ya, mau menyelesaikan ini lalu pikirin mau jadi ayah gitu ya. Jadi waktu itu campur aduk deh. Cuman karena kita seneng jadi hal-hal itu jadi tantangan yang menarik ya. Asik. Kalau kita punya anak nanti seperti apa ya, saya harus menjadi ayah seperti apa, kemudian gimana saya membiayai.
Nah akhirnya ya bertobat lah untuk tidak untuk diri sendiri gitu ya, tidak egois gitu ya. Punya anak pasti banyak yang kita buang gitu. Kesenangan ini harus kurang ya, untuk beli susu anak misalnya. Nah waktu itu cara berpikirnya sederhana seperti itu. Jadi kalau ditanya persiapannya apa, sebenarnya waktu itu hanya siapkan hati aja. Siap nggak udah punya anak gitu ya, siap nggak punya tanggungan selain istri harus ada punya anak gitu, siap nggak membesarkan anak seperti tadi ya. Nah cuman Bu Subi mungkin jauh lebih dalam ya mikirannya nih, kalau saya jalani aja gitu. Pokoknya beribadah sepakat gitu ya. Nah itu ya, jadi mungkin karena suka tantangan itu, jadi akhirnya ya lebih kesiapkan hati lah, siap untuk menerima anak itu. Kira-kira seperti itu. Dan itu ya anaknya dari bapak sama ibu dua-duanya itu laki-laki. Pernah nggak kepikiran waktu sebelum Ko Ahau lahir, pernah nggak kepikiran semoga yang ini cewek, semoga yang ini cewek? Harus tanya ya, harus tanya ibunya lagi. Apa ya? Sangat-sangat diharapkan tidak ya. Karena ya pikir saya zaman sekarang udah beda ya, laki-laki perempuan sama sih sebenarnya. Cuman ya waktu sebelum melahirkan tuh kan biasa banyak orang bilang kayaknya anaknya cewek nih gitu ya. Ya karena banyak yang bilang anaknya cewek gitu, ya perasaan mungkin saya akan punya anak cewek yang kedua gitu kan. Nah jadi kami cari nama anak cewek gitu. Oh, berarti udah dipersiapkan dulu tuh. Berarti namanya bukan Ahau, bukan Lemuel gitu. Bukan Lemuel gitu. Ternyata waktu terakhir itu kok perasaan kayaknya cowok gitu ya. Jadi kami ya cepat-cepat cari nama untuk anak laki-laki gitu. Akhirnya dan ketemu ternyata juga. ya lahir anak laki-laki. Tapi kalau ditanya pingin lagi punya anak perempuan, ya enggak lah, cukup lah. Cukup cewek cowok sama, cukup lah. Kalau bapak gimana? Kalau saya sama ya, kami nggak pernah pikirkan mau putra putri itu no problem ya, kita nggak masalah, yang penting sehat keluarnya dan kita siap untuk membesarkan gitu ya. Nah cuman yang lucunya itu adalah orang-orang Chinese itu sangat berharap anak itu laki kalau untuk meneruskan keturunan ya, marga dan sebagainya. Nah kita nggak berpikir ke situ. Tapi keluarnya laki gitu ya. Yang kedua harap cewek, ya syukur Tuhan kasih cewek ya. Kelihatannya orang ini cewek nih ya. Udah kita cari nama kayak tadi ya, cari. Mau tahu namanya? Apa namanya tuh kalau tadi itu? Udah pernah cerita belum nih sama Ahau? Siapa namanya? Ahau tahu lah. Tahu namanya tuh. Apa namanya Ahau dulu Ahau? Aku lupa. Itu ya? Catherine gak sih? Iya. Ini dulu Catherine guys. Rencana. Sampai akhirnya menemukan nama anaknya Natanya dengan Lemuel gitu. Iya, jadi itulah menarik juga ya, karena enaknya kita nggak ada beban ya waktu itu ya. Nggak ada beban bahwa itu harus laki atau harus perempuan ya. Nah setelah itu keluarga juga bilang udah deh kalian punya 2 anak laki mesti punya anak perempuan. Ya saya dengan Bu Subu ya, kami bilang ya Tuhan kasih 2 ya cukup gitu. Ya nanti punya menantu kan pasti perempuan toh ya. Mungkin menantunya laki toh ya. Nah jadi akhirnya ya udah kita bilang nggak usah, kita tetap ya 2 anak kita didik baik-baik lah, itu Tuhan percayakan. Asik. Nah itu aja sih. Gila. Kira-kira kalau misalnya Ko Ahau jadinya cewek, kira-kira untuk pola asuhnya ada perbedaan nggak? Oh pasti berbeda ya, karena pendekatan ke putra sama putri kan berbeda. Ini sih sesuai apa ya, pemahaman dan pendidikan keluarga ataupun ke anak. Nah yang jelas ketika kita punya anak laki ya peranan ayahnya mesti ada di rumah. Itu salah satu contoh yang paling penting. Kalau kita punya anak putri, peranan ibu yang mesti mungkin ada untuk memberikan contoh pada putrinya. Nah memang ada satu hal yang menarik ya. Saya bayangkan kalau saya punya anak putri pasti saya kesulitan ya. Anak tua mesti dandan, mesti ini. Pasti saya orangnya kan agak cuek gitu ya. Gimana kok mau itu ya. Tapi ya pasti kalau Tuhan kasih pasti ada istri yang lebih memahami. Nah itu sih. Jadi kalau misalnya dikasih putri pun saya yakin Tuhan akan kasih hikmat bagaimana pendekatan yang tepat lah untuk anak putri itu gitu. Ya. Betul sama juga ya. Nah lalu kan dari tadi kita udah ngomongin soal kelahiran anak. Gimana perasaan bapak sama ibu waktu Ko Ahau sama Ko Ake ini lahir? Wah, siapa dulu nih? Saya dulu.
Ibu dulu lah ya. Boleh lah. Yang melahirkan buat saya. Ya, pasti senang lah ya, senang. Ada perasaan penasaran ya seperti apa nanti bayi kita gitu kan. Jadi karena dua-duanya lahir sesar gitu kan, ya setelah kita sadar, kan zaman dulu sesarnya beda dan sekarang ya. Sekarang kan ya bisa dulu kan kayaknya bius total gitu. Ya tunggu kita sampai benar-benar sadar, kita baru bisa lihat anak kita gitu. Nah jadi pasti ada rasa deg-degan, rasa gimana gitu nanti anaknya gitu, gitu. Tapi setelah melihat ya lega, senang, seperti itu sih. Ganteng nggak Bu waktu masih bayi? Ganteng lah. Ya, apa aku ke kamu. Ya waktu Akia lahir tuh rambutnya lebat ya, panjang. Lalu karena cukup besar ya bayinya ya, ini lahir 4 kilo, cukup besar jadi pipinya tuh sangat tembem. Dan besar sebelah pipinya. Itu yang buat saya jadi takut gitu ya. Untung besar udah enggak ya. Kalau Ahau lahirnya 3,8 setengah. Lumayan juga tuh. Kilo. Cakep lah aku. Iya dia ya cukup manis. Mahal suka kalau dipuji gitu tuh, tiap hari puji ya gini. Ya Sampai sekarang kok. dua-duanya bersyukur semua lahirnya oke, bye-bye saja. Kalau Pak Se bagaimana rasanya? Waktu pertama kali ya, waktu Bu Subi mau dioperasi, karena keputusan itu sangat singkat ya, nggak sampai sejam harus sampai keputusan ya. Jadi kita sibuk. Waktu Bu Subi tanggal 24 Desember lagi dioperasi. Saya lagi persiapan ujian skripsi saya. Jadi pada waktu itu saya nggak menemani ya. Jadi saya minta keponakan saya tolong cari berita aja. Saya pergi, saya bidar selesaikan dulu ujiannya. Nah akhirnya pertama tegang sih ya. Karena sebagai ayah, waktu zaman dulu tuh nggak boleh masuk. Suami itu nggak boleh masuk ya. Jadi saya juga tegang. Nah tapi ya udah kita anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan. Kemudian waktu anaknya lahir, wah gede banget, saya bilang puji Tuhan anaknya besar karena saya takut bayi ya. Yang kecil tuh saya takut, wah Tuhan kasih yang gede gitu biar saya bisa enak gitu kan ya, saya lebih gampang. Jadi waktu Akia lahir tuh sebagian saya urus ya, saya berani mengurusnya. Diajarin sama suster waktu di rumah sakit. Karena dia kan kekurangan zat gula waktu lahir, mesti diinfus ya, masih banyak sudah infus. Jadi saya bantuin, kemudian bagaimana melepaskan pusarnya segala macam. Jadi ya saya bersyukur sih bisa terlibat ya di tengah ketidaktahuan dan tegang gitu ya. Nah kemudian waktu Ahau lahir itu sudah lebih siap. Nah cuman lucunya waktu mau melahirkan itu, mamanya anak-anak ini kan bilang gini, waduh perut saya udah sakit katanya kan. Itu zaman dia mengandung Ahau ya. Saya bilang ya udah kalau sakit ya ke WC aja. Saya pikir mau beo. Saya santai aja ngomongnya begitu kan. Padahal itu sudah mau melahirkan. Waduh. Baru saya sadar istri saya lagi hamil gitu kan. Saya pikir ya sakit perut, biasa kan sakit perut kan berarti ke WC deh. Gitu. Akhirnya nancep Pak bawa motor langsung, peralatan sudah langsung antar ke rumah sakit. Habis itu siap melahirkan. Nah itu zamannya Ahau gitu ya buat dilahirkan. Dan kami lebih siap sih, walaupun memang operasi, jadi akhirnya Bu Subi waktu itu nggak bisa ngurus sendiri, awal-awal pasti dibantuin. Nah, jadi saya bersyukur lah, terlibat juga sebenarnya ya, langsung bayi dengan anak ya. Jadi mungkin itu juga pengaruh. Ketika besar kita bisa dekat gitu, mungkin karena di bayi itu saya juga ikut nimbrung untuk ganggu. Waktu mereka kecil-kecil ya saya suka gangguin mereka. Jadi saya ayah yang suka gangguin anaknya gitu ya. Emang tipikal ayah kayak seperti itu deh. Sampai sekarang masih. Ya, aku kira-kira seperti itu perasaan dia sih. Ya. Kalau gitu aku penasaran nih, kok Akia ada rasa cemburu nggak waktu Ahau lahir? Wah aku Atau takut gitu nanti nggak disayang lagi gitu? Kamu masih anak kecil. Wah aku justru pertama kali dengar aku bakal punya adik, aku seneng sekali sih. Gak tau, aku saya ya seneng gitu ada adik yang bisa aku jaga, aku urus. Jadi kayak bisa jadi koko gitu perasaannya. Jadi ya seneng sih, cuman
nggak ada sebenarnya. Maksudnya cumanya baik kok. Cuman untungnya dia bertemu dengan besar dan yang baik gitu. Dia ya seneng sih aku waktu dulu ya ingat paling pertama seneng. Kalau aku pengen punya adik gak? Enggak. Udah merasa disayang banget jadi kayak anak bungsu gitu. Enggak, karena aku tahu ngurus adik tuh susah. Jadi aku gak mau. Kehidupanku udah. Iya, aku udah lihat dia ngurus aku susah gitu. Jadi aku Makasih ya. takut kalau adik aku kayak aku gitu. Kalau cerita-cerita nih, kan mungkin waktu anak-anak masih kecil itu mungkin masih nurut gitu kan, masih kayak sering dengerin. Ketika beranjak dewasa tuh anak-anak mungkin udah cenderung merasa kayak udah ada perubahan gitu. Gimana cara mereka berperilaku dan bagaimana cara mereka memandang sesuatu juga kan ketika anak-anak sudah mulai beranjak dewasa. Kaget gak sih ketika Ahau dengan Akia mulai beranjak dewasa dan tiba-tiba mereka berubah gitu? Saya nggak kaget ya, mungkin karena saya nggak tahu, mungkin karena saya di sekolah, jadi mengikuti anak dari SD, SMP, SMA, jadi saya mengamati perkembangan dan sebagainya dan terlibat langsung sebagai guru ya. Saya tidak terlalu merasakan itu ya. Mereka kemudian bertumbuh dewasa dan sebagainya, lalu akhirnya mereka kok sepertinya nggak mau mendengarin kita, bentrok dan sebagainya. Jadi bagi saya itu seperti bertemu murid saya di sekolah. Dan saya nggak tahu Bu Subuh ya, tapi beliau juga guru ya. Jadi saya merasa tidak terlalu sulit waktu itu ya untuk anak ini misalnya nih dari TK ke SD kita sudah tahu pasti akan terjadi nih. Memang ada penyesuaian diri. Misalnya kita cara pendekatannya, cara ngomongnya sudah berbeda ya di setiap perkembangan mereka. Nah jadi secara umum kita coba praktekkan ya, namanya belajar ya, jadi orang tua dalam hal ini belajar ya, kita belajar praktekkan ini tidak cocok ganti lagi. Nah kadang kita gagal juga, kadang kita suka memaksakan pikiran kita ya ke anak ya, karena kita berharap anak tuh seperti kita gitu loh ya. Nah ini bisa terjadi lah, saya pikir ini umum. Tapi secara normalnya saya mengikuti dan saya menikmati perkembangan itu, dan ya kami juga siap ya bahwa suatu kali kita akan berdua lagi gitu. Kita dari awal kita udah cerita seperti itu ya, bahwa pasti suatu kali itu siklus hidup manusia pasti akan terjadi. Kalau justru sampai tua anak kita bersama kita terus dan dia hanya sendiri bersama kita, berarti kita kurang berhasil gitu. Iya. Nah itu aja ceritanya. Ada sudut pandang lain? Sama aja. Sama aja. Gimana nih Steph? Tadi kita juga ada tanya ini. Kalau anaknya tuh berani gak nih cerita yang orang yang mereka suka ke orang tuanya. Nah sebagai orang tua nih gimana nih ketika anak-anak lagi cerita nih. Tiba-tiba aja gitu. Wah pak aku lagi suka sama orang ini. Gimana ya gitu. Kayak ada perasaan takut. Kayak misalnya Ibu Subuh sebagai ibu lah kan. Terus anak-anaknya cowok rasanya tersaingi gitu. Atau takut perhatiannya berkurang ke orang tua. Waktu mereka sempat cerita gitu ya, enggak sih ya, perasaan kita sih sebenarnya ya senang gitu ya, karena mereka sudah dewasa gitu ya. Iya, mungkin karena kami tidak punya anak cewek gitu ya, jadi merasa itu sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang baru gitu ya, karena nanti akan ada cewek di keluarga kami gitu ya, akan ada anak perempuan yang bisa kami perhatikan begitu ya. Jadi merasa ya itu sesuatu yang menarik bagi kami gitu. Ya tentu waktu mereka bilang dia suka siapa gitu, kita kan pasti tanya, oh beneran enggak gitu ya, atau hanya teman, atau benar-benar sudah dekat gitu. Itu jadi pertanyaan kita juga pada mereka. Tapi kalau secara mereka mau jujur, mau kasih tahu kepada kita ya, kita sangat bersyukur gitu ya, bersyukur dan merasa ya ada yang baru nanti gitu yang akan mereka alami. Kalau perspektif sebagai seorang papa? Kalau saya suka gurauin ya, lu bener udah punya cewek. Dan saya selalu ngomong ke Aki ya, karena saya tahu anak laki ya, mereka punya tanggung jawab. Dan saya selalu pesan dia kalau itu ada putri yang kamu senang, harus serius, dan itu anak orang. Asik. Nah itu yang satu, karena kita laki ya, bagaimanapun itu sesuatu yang penting seperti firman Tuhan. Jadi makanya saya kasih mereka ada clue-nya gitu loh, ada aturannya. Kalau kamu hanya teman ya teman dekat ya, teman yang sangat dekat
nanti satu kali jadi pacarmu. Waktu jadi pacarmu itu calon istrimu. Asik. Ini. Kalau belum sampai di situ jangan. Teman dekat oke. Teman dekat belum tentu kita sampai ke pernikahan karena kita teman dekat. Jadi kalau udah sampai ke itu kamu ngomong ke daddy mami gitu itu pacarmu berarti kamu fake-nya harus fake sampai ke pernikahan. Artinya lu serius nih. Bener nih Putri ini yang kamu ini segala kelebihan kekurangannya. Jadi dari awal saya ngomong ke mereka seperti itu karena saya to the point ya. Saya nggak bisa pakai banyak ilustrasi ya, saya ngomong seperti ini seperti biasa ya. Nah kalau dia tertarik saya tanya ya kamu serius dengan Putri ini teman ya. Kalau dia bilang teman ya berarti saya kategorinya itu ada kategorinya. Oh ini teman, oh, oke. Tapi kalau dia bilang ini udah pacar, misalnya Akia ya dia udah. Tapi soalnya mereka lebih banyak cerita ke Kak Subuh ya, lebih Ibu Subuh ya, lebih berani ya. Kalau ke saya tuh sepertinya memang sudah ada clue, gak usah ditanya sudah ada clue ya. Udah tahu jawabannya apa gitu. Udah tahu jawabannya gitu kira-kira. Tapi terakhir memang Aki ada cerita, Pak saya suka Putri ini nih ya. Dad, saya suka Putri ini nih katanya. Oh iya Kak, siapa dia gitu kan. Nah gimana, cocok kan gitu kan. Nah macam-macam habis tanya, kamu serius? Asik. Serius ya, saya udah lu jalani ya serius ya. Gitu. Asik. Jadi lebih ke ya karena mereka udah dewasa kita perlu diskusi ya dan bukan sesuatu yang salah kalau dia tertarik dengan seorang putri karena dia putra tertarik seorang putri ya bukan hal yang salah gitu loh. Dan juga kita tidak mengatakan kriteria ini yang penting ya memang ini saya agak ekstrim ya. Kalau kamu cari pasangan mesti cari anak Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena dalam perahu mau menyeberang tak mungkin pakai 2 perahu saya bilang. Asik. Ilustrasinya. Sehebat-hebatnya 2 perahu kamu nginjak dua-duanya itu. Gak bisa, keluarga itu seperti itu. Suami istri mesti 1 perahu gitu. Kemana ya bareng gitu kan. Jadi itu yang menjadi patokannya. Dan buka mata lebar-lebar. Kalau sudah jadi pacar berarti itu calon istrimu lalu mesti pertanggungjawaban. Kalau belum jangan jadi pacar. Kalau sudah jadi kamu jadi istri, kalau sudah jadi istri sampai mati lu baru bisa. Nah itu jadi makanya tadi anak-anak bilang itu ya agak garis keras gitu ya. Nah itu maksudnya garis keras ya kira-kira seperti itu. Ya kami menggunakan cara itu ya supaya ada diskusi dengan anak-anak. Selama ini sih mereka cerita ya. Kadang-kadang saya suka gurauin ya. Teleponin cewek padahal itu lagi ngobrol apa gitu. Itu ya kembali lagi karena saya suka bercanda orang gitu. Kalau gitu koko punya mantan nggak? Punya dah. Iya. Kategorinya ya. Adalah itulah. Aku enggak ada. Berarti ini yang pertama kalinya itu. Iya, ini pacaran pertama. Saya kan juga mungkin karena juga kadang-kadang ada orang tua tuh yang merasa ketika anaknya lagi suka orang itu tuh merasa juga aduh anakku nanti bakal macam-macam nggak ya gitu. Kadang-kadang ada orang tua yang khawatir seperti itu Ya, gitu. atau enggak kayak kamu belum cukup umur atau apa gitu. Memang itu hal yang wajar sih ya kalau orang tua memikirkan itu ya. Hal yang wajar. Kenapa? Karena orang tua pasti memikirkan masa depan anak-anaknya. Nah memang di sini yang tadi dikatakan perlu ada komunikasi ya. Maka kenapa kasih clue itu penting. Jadi kalau dia suka seseorang, banyak orang salah paham. Kalau dia si putri suka sama si putra itu langsung itu pacar. Itu salah paham. Lalu setelah itu nggak dekat lagi langsung bilang putus ya. Nah saya memblok itu. Bagi saya kita berteman sama siapa saja gitu ya. Apalagi kita masih muda kan SMA punya teman. Saya juga punya banyak teman putri ya dulu. Karena saya suka nari dulu. Nah, belum tahu kan. Oh fakta menarik nih. Belum tahu kan. Saya suka nari loh. Ya kan. Makanya saya senang lihat hip hop yang orang nari yang itu ya dance dan sebagainya itu ya. Saya sangat senang. Walaupun akhirnya ya tidak diizinkan juga ya. Karena memang backgroundnya. Nah tapi karena suka nari makanya kami pernah tampil juga ya tari daerah dan itu teman putri semua kan. Lebih banyak putrinya sebenarnya. Nah tapi teman putri kan temen. Bahkan sampai sekarang kita ketemu ya ini seangkatan oh masih itu ya gitu. Masih teman kita dulu tari bareng gitu kan. Nah itu teman. Nah tetapi ketika tadi kita kasih clue kalau itu mau jadi pacar maka dia ada tanggung jawabnya. Nah orang tua itu mungkin disitulah perlu komunikasi. Kadang-kadang mau yakinkan anak ya. Kemudian misalnya ada orang tua takut anak kalau terlalu jauh dengan lawan jenis kemudian jatuh dalam dosa seksual misalnya itu juga ada. Maka disebut oh kamu belum waktunya pacaran misalnya kan. Tapi karena anak-anak muda ini suka uji coba. Dia tidak cari ke orang tua, dia bisa cari di internet, dia bisa cari ke teman sebaya misalnya kan lebih bahaya. Lebih bagus ya cari orang tuanya.
Nah cuman di sini ya orang tua perlu ini memahami dari sudut anak. Memang tidak gampang ya. Saya rasa jadi orang tua menghadapi anak remaja khususnya memang perlu ekstra gitu ya. Belajar dari sudut pandang mereka dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sih. Ya Bu Subi mungkin Anda lebih sebagai ibu ya. Iya cukup. Oke, menarik. Gimana nih Steph? Nah kalau gini aku penasaran soal bapak atau ibu nih pernah nggak sih punya cita-cita yang ingin disalurkan ke anak gitu? Anak itu mau seperti apa gitu ya? Iya maksudnya kayak nanti besar kamu jadi hamba Tuhan juga gitu atau gimana? Subi dulu deh. Kalau cita-cita ya, gimana ya, kita arahkan aja. Ya mungkin karena papa pendeta hamba Tuhan gitu ya. Ya kita arahkan anak kita ya mau jadi hamba Tuhan, kita sangat mendukung seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita arahkan, tapi kalau nanti besar mereka pilih yang lain ya kita nggak memaksa gitu. Diarahkan lah seperti itu. Diarahkan aja. Setelah itu didoakan ya. Setelah itu juga didoakan. Kalau saya jujur ya ini ya. Awal-awalnya saya tidak pernah berharap anak saya jadi hamba Tuhan. Tidak pernah gitu. Karena bagi saya panggilannya itu adalah pribadi. Bukan dari saya ya. Itu dari dia pribadi bergumul dan sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil dia gitu. Nah cuma seperti kata Kak Subi tadi ya. Kadang-kadang memang kita tidak bisa melepaskan relasi kita dengan anak itu mempengaruhi juga sebenarnya ya. Anak dokter sebagian besar kan terpengaruh jadi dokter ya misalnya ya. Atau anak guru gitu ya, mungkin kemungkinan besar ada salah satu ya bisa jadi itu hal yang umum. Nah saya pribadi waktu itu terhadap Akia ya, karena Akia kalau studi itu waktu itu ya sampai sekarang masih sama sih. Dia kayak Bu Subu ya, jadi studinya bagus gitu ya. Gila. Nggak perlu les, nggak perlu apa, bisa belajar sendiri. Makanya harus stres waktu kokonya pergi ya, karena itu guru les ya. Jadi saya berharap satu kali, karena saya tidak suka biologi ya, saya benci sekali biologi. Nah, saya nggak suka biologi dan saya kan jurusan fisika ya, dan kemudian saya senang musik ya. Ada dua yang saya harap dengan anaknya. Satu jadi musikus atau komposer, Asik. satu ya. Yang kedua ke bidang yang saya tak suka, gitu ya. Akia sangat bagus di biologinya, itu ya sampai di SMA juga masih bagus. Dulu dan tapi dulu. Sekarang ya, dulu ya. Jadi saya berharap satu kali dia bisa ambil di dalam kelautan ya, biologi laut ya, marine biology itu ya, dan bisa ke luar negeri dan dia bisa menjadi peneliti di kelautan karena di Indonesia begitu besar lautnya dan dia bisa berkarya di situ dan saya bisa ikut mancing. Itu tujuannya. Tujuannya di situ. Terus saya Mancing itu. berharap itu ya. Nah tetapi waktu itu SMP kelas 2 kemudian Akia bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Oh gila. Sampai kelas 2 saya bilang ya kamu berdoa. Saya bilang nggak boleh ya walaupun saya punya kredo lah deh. Lalu saya bilang kamu berdoa. Kalau Tuhan panggil kamu pasti Tuhan tunjuk. Saya pastikan lagi kelas 3 dia masih sama. Kelas SMA kelas 1 kelas 2 di akhir saya pastikan lagi masih sama. Dan waktu kelas 3 dia sudah fix. Dia bilang saya memilih ini. Dan habis itu saya bilang ya ini panggilan Tuhan saya nggak bisa ya. Saya nggak mungkin memaksa dia terus ke biologi baru nanti lari kemana gitu kan. Nah itu, jadi ceritanya Kak Subi tadi mengarahkan ya dengan cara kita ngajak berdoa, kita bergumul bareng ya. Tapi kami tidak memaksakan. Dan akhirnya ya saya puas juga karena mereka minimal bisa main musik ya. Iya, saya bersyukur ya bahwa ya satu mimpi. Karena dulu, ya mungkin karena dulu saya nggak jadi musikus ya. Jadi saya ada seniman yang tidak jadi seniman. Akhirnya jadi guru gitu ya. Jadi ya anak saya ternyata punya kerinduan seperti itu. Ini hal yang menarik juga sih ya. Jadi kita sebagai orang tua ya saya harap kita tidak memaksakan ya. Tapi betul kita berdoa dan mengarahkan mereka. Kekuatan mereka di mana. Jadi tidak harus jadi seperti kita ya sebagai orang tua. Itu ya. Iya sih, kayak itu juga yang terjadi sama aku secara pribadi juga sih, Wak. Kalau dulu kan aku juga, orang tuaku juga berharap kalau aku tuh jadi orang yang itu kan, yang suka teknik gitu, atau mungkin kedokteran, arsitektur gitu kan. Sampai pada SMP tuh aku pernah kepikiran aku pengen deh jadi pembuat film gitu. Karena pada zaman itu kan Indonesia lagi hits-hitsnya tuh dengan perfilman. Tapi ya pelan-pelan aku juga mulai sadar kalau itu sebenarnya bukan bidang aku.
Sampai akhirnya aku mulai tertarik ke teknik industri gitu. Dan di saat itu tuh orang tuaku masih belum ngerti teknik industri. Jadi mereka masih bilang, udahlah masuk aja ke sipil gitu misalnya. Karena kan sampai sekarang di daerah ini juga sipil masih dicari kan. Sampai akhirnya pelan-pelan aku juga jelasin ke orang tua dan akhirnya mereka ngerti dan sekarang aku bisa berkuliah di teknik industri gitu. Ya betul, berarti kayak sebagai orang tua tuh kita juga harus paham sih gitu kan. Dengan apa keinginan anak juga gitu. Gimana ya? Kalau misalnya pernah gak sih anak-anak tuh, pasti pernah dong, ketika anak-anak tuh juga lagi bandel-bandelnya gitu. Itu apalagi pas mereka kembali melawan orang tua, gimana sih perasaannya dan apa sih yang bakal Pak Seniman dengan Bu Subi lakukan? Ya Ibu Subi jauh lagi. Silakan. Mana ya? Bandel dalam arti ya kalau mau apa ya, maksudnya selama ini sih oke lah ya, oke gitu. Kalau malas belajar kadang-kadang adalah gitu ya. Ya kita ngomongin terus kadang ya kadang bisa agak geram juga gitu ya. Kok sibuk main game gitu kadang ya, gitu ya. Bisa juga tapi ya ngomongin terus tapi ya selama ini sih cukup oke lah, cukup taat lah, cukup dengar lah gitu. Kalau nggak salah tadi segmen sebelumnya kita ada dengar kalau misalnya Koakia bilang Koakia pernah kena pukul. Nah itu kenapa Koakia bisa kena pukul, lalu perasaannya Pak Seniman setelah memukul Koakia itu bagaimana? Ya. Koakia. Jadi Akia itu anak pertama ya, dan anak pertama ya saya jadi orang tua juga nggak punya pengalaman. Waktu itu masih muda sekali ya, berapa umurnya ya? 27 ya kalau nggak salah, saya waktu itu umur 20 tahun 98, lupa pula. Nikahnya kan? Bukan gitu. 98, 26 ya, 26 betul. Oke. Saya selalu ingat 27 karena Chinese ya. Jadi umur 26 tahun dan waktu itu udah umur 27 karena dia udah setahun ya. Ya sekitar itulah. Jadi spiritnya tuh spirit apa ya, masih cepat emosi ya. Kemudian waktu itu saya cukup sibuk ya, selain saya waktu itu sudah kepala sekolah ya. Kemudian habis itu saya juga pelayan di gereja, aktivis di gereja. Nah jadi banyak sekali pekerjaan sehingga pulang rumah itu kita selalu ngomong ke anak itu gak pakai toleransi. 3 kali ngomong, kalau 3 kali ngomong gak dengar ya itu yang lain. Ya rotan ya, atau waktu itu pakai gantungan baju ya. Saya masih ingat karena saya pulang sore itu soalnya gak fair juga untuk Akia ya, karena dia umurnya masih kecil sebenarnya. Cuman 2 tahun itu lebih. cuman kayaknya 2 tahunan, hampir 3 2 tahun itu. Cuman karena Aki kecil tuh aktif dia. Iya. Oke. Sangat aktif dia. Kalau nggak salah gara-gara dia lompat-lompat ya waktu itu. Dia suka lompat ya. Padahal mestinya bener, bagus gitu anak suka gitu ya. Kita cuman karena saya baru, saya kurang ngerti ya. Saya marah, saya beritahu dia dalam, saya tutup pintu. Sampai sekarang saya masih ingat kisahnya. Saya tutup pintu kamar, saya kunci supaya mamanya nggak bisa masuk. Jadi saya urus. Saya pukul dia. Habis saya pukul, selesai itu ya penyesalan itu memang ya tinggal penyesalan ya. Sampai sekarang ya saya refleksi. Itu salah saya, kenapa? Karena anak itu baru 2 tahun lebih, itu pakai pikiran kamu yang 20-an tahun itu supaya dia ngerti waktu itu. Iya sih. 1 kali aja. Nah ini pertama kali dan terakhir kali saya memukul anak. Setelah itu nggak pernah, kecuali saya suka cubit jagung mereka ya. Siapa jadi korban cubitannya tuh biasa? Jadi kemudian setelah itu ada 1 kali lagi soalnya kejadian ya waktu saya kuliah. Oke. Karena kami ambil S2, ya saya ambil S2, kemudian istri jaga adik. Dan waktu itu awal-awal kuliah itu banyak sekali tugas. Dan di ruang sewaan rumah itu, rumah sewaan, ada 1 ruang kecil tempat saya taruh buku dan saya belajar dan kerja tugas. Nah hari itu saya pulang, Akia sama Hao tuh sangat kepengen main gitu ya. Karena papa udah pulang kan dekat kan kita dia. Tapi waktu itu saya kunci pintu, giliran saya kunci pintu lagi, 2 kali saya kunci pintu ya. 1 kunci untuk pukul Akia, 1 kali kunci supaya mereka nggak masuk. Saya kerja dan mereka gedor-gedor di luar. Saya membayangkan ya itu juga kesalahan ya yang tidak bisa saya ubah.
Jadi kalau ditanya perasaannya seperti apa, menyesal sekali sih. Kalau bisa diulang saya tidak akan melakukan itu ya. Iya. Karena waktu itu ya kita sangat ya masih masih baru jadi orang tua ya, masih pengalaman gak ada. Ya kita mengikuti cara orang dulu gitu ya. Nah betul, kalau kita mengikuti orang tua kita sebenarnya ya, bagaimana kita dididik gitu, kadang-kadang kita pakai cara itu. Tapi ya overall itu sesuatu hal yang salah, tetapi juga satu pembelajaran ya untuk orang tua ya. Tapi akhirnya sih gak apa-apa lah, masih tumbuh. Untung saya pukulnya benar juga. Tapi benar juga sih itu. Iya. Kalau Bu Subuh pernah mukul? Kayaknya Bu Subuh sih gak pernah kali. Pukul. Pernah enggak? Pernah Pukul kayak Kayaknya gak pernah ya Bu Subuh gak di pernah. rumah tuh biasa kalau mau suruh diam tuh kan bilang kasih pakai lidi ya gitu ya. Lidi. Itu tuh gantungan baju gitu. Ya apa nakut-nakutin aja sih gitu. Pernah dipok enggak? Enggak ingat. Kayaknya sih enggak pernah ya. Cuman Saya gertak-gertak sih aja gak gitu. pernah ya Bu Subuh ya. Ya, kalau begitu coba Pak dan juga Bu Subuh bisa ceritakan nggak masa kecilnya bagaimana dan bagaimana kalian itu di pola asuhnya oleh orang tuanya gitu. Apakah itu tuh masih diterapkan kepada Ko Ahau dan Ko Akia sekarang? Saya lahir itu keluarga saya Kristen ya, papa mama, kemudian keluarga besar Kristen, dan masa kecil saya cukup bahagia. Masa kecil cukup bahagia, suka nonton Doraemon gitu ya. Ya, papa mama saya mendidik kami itu juga tidak pakai cara keras gitu ya. Papa saya nggak pernah marah dengan suara keras gitu. Mama saya juga enggak. Saya ingat waktu itu kami bertiga saudara itu pernah kena lidik, benar-benar lidik itu karena kami lompat di tempat tidur. Nah itu aja sekali itu. Nah selama itu papa saya nggak pernah pukul. Dan juga kami punya kebiasaan bahwa paling tidak makan malam tuh harus barengan. Nah itu yang menular kepada saya dan itu saya bawa terus sampai sekarang. Jadi kalau itu yang mereka tinggalkan pada saya. Jadi dalam mendidik anak-anak tuh juga saya berusaha seperti orang tua saya. Kalau ada apa ya ngomongin, dikasih nasihat. Lalu kalau makan ya paling tidak malam barengan gitu. Nah itu yang masih saya teruskan sampai sekarang. Itu seperti itu. Nah, kalau saya masa kecil saya sangat bahagia ya. Kenapa? Saya keluarga bukan dari keluarga Kristen ya. Saya bahagia karena saya anak nomor kelima yang diharapkan lahir. Cece 1, 2, 3, 4 lahir saya. Oh. Jadi saya disayang sama papa mama sama cece saya. Jadi saya termasuk anak yang manja sebenarnya. Karena apa-apa saya nggak bisa beli baju karena tiap kali baju sudah ada. Makanan selalu disiapkan mama ya. Jadi saya beda nggak Subuh ya. Yang dia bisa masak gitu ya. Saya nggak perlu masak, semua disediakan ya. Nah, saya ingat walaupun keluarga saya bukan Kristen ya, tapi mereka adalah orang-orang yang menerapkan filosofi Konfusius yang cukup ketat ya. Misalnya ya, itu mesti jujur ya, harus disiplin, bangun pagi, nggak boleh bangun siang ya, kerjaan mesti beres, kalau sekarang harus selesai sekarang, nggak boleh tunda. Kemudian sangat ketat dalam hal integritas misalnya ya. Nah itu kakek saya, kemudian saya dekat dengan kakek juga, dengan papa saya juga dekat. Sehingga itu menurun. Jadi kerasnya itu keras seperti itu, disiplinnya. Jadi walaupun bukan Kristen tetapi nilai-nilai Konfusius itu yang masuk ya dalam diri saya. Dan itu saya teruskan sampai sekarang. Ya kalau Ahau tadi mungkin mengatakan yang bangun pagi itu ya, itu ya disiplin sebenarnya. Nah termasuk juga saya suka ngomelin gitu. Termasuk juga saya dipengaruhi juga oleh keluarga ya, misalnya kakek saya. Tempat itu harus bersih, harus rapi. Jadi saya bisa habiskan waktu 1,5 jam untuk rapikan tempat, kerja tugas cuma 30 menit. Jadi saya lebih sibuk membereskan barang daripada kerjakan, sehingga itu jadi salah prioritas saja. Tapi saya senang itu, dan barang itu nggak boleh taruh sana taruh sini, jangan saya akan ngomelin gitu ya. Jadi saya dibandingkan Bu Subuh saya lebih cerewet sebenarnya di dalam hal ini ya. Jadi apakah latar belakang keluarga mempengaruhi? Pengaruh sekali. Jadi kenapa saya bisa pukul anak itu? Karena mau mendisiplinkan menurut saya nggak pernah dipukul papa mama saya.
Lucu ya. Iya. Nah, karena itu saya anak yang sangat diharapkan lahirkan laki-laki kan dia orang Chinese kan. Nah, tetapi saya sering dipukul sama kakak saya. Oh. Jadi yang mendisiplin kakak saya. Nah, lucu kan ya, mama nggak pernah pukul, papa nggak pernah pukul ya. Ngomelin aja, tegur gitu ya. Tapi kalau Cece saya tuh mendisiplin saya benar, karena saya lebih banyak waktu kecil ya. TK itu udah sama Cece gitu ya. Jadi Cece itu yang ganti ke mama mendisiplin saya. Jadi saya juga pernah dipukul dengan itu. Gantungan baju gitu ya. Kadang nakal gitu kan ya. Nah itu apakah mempengaruhi? Harus saya akui mempengaruhi. Kayak saya di keluarga yang makannya itu sendiri-sendiri. Orang tua udah siapkan, nanti kamu lapar kamu makan, jam makan kamu makan. Semua kerja. Siapa yang ada itu makan. Kalau Kak Subui makannya bareng. Nah jadi waktu kami sudah nikah dan punya keluarga ya Kak Subui lebih banyak ya, Bu Subi lebih banyak menerapkan itu. Sehingga kami selalu kalau 3 kali makan minimal makan malam ya. 1 kali pasti bareng-bareng di meja makan gitu ya. Nah itu ceritanya. Apakah mempengaruhi? Sangat mempengaruhi ya. Dari latar belakang keluarga. Nah lalu pertanyaan nilai Kristiannya dari mana? Ya karena saya dari remaja udah bertobat kan. Jadi akhirnya saya membangun keluarga. Base-nya biblical view lah Kristen gitu ya. Sama istri yang mendukung. Gitu ceritanya. Oke. Nah kalau gitu penasaran juga nih, anak-anak kan bisa aja mereka pernah merasa kesal banget sama orang tua sampai kayak aku tak mau papa ini lagi gitu kan. Nah kalau kayak gitu perasaan sebagai orang tua itu bagaimana sih sebenarnya? Kalau misalnya Ko Akia sama Ko itu pernah ngomong kayak gitu. Gimana rasanya ya? Sedih lah ya. Pasti sedih. Kecewa kali ya. Iya. Merasa gagal gitu ya. Atau merasa itu tuh salahnya kita atau gimana? Saya membayangkan ya, ini hukum logika sebenarnya ya, logika berpikirnya seperti ini. Kalau kita benar dengan anak kita, tidak mungkin dia tidak benar dengan kita. Logikanya gitu ya, artinya anak itu waktu dia lahir kan dia meniru kita. Iya. Kalau kita benar-benar kemudian menyatakan kasih ya, dia akan meniru itu. Jadi saya misalnya mengasihi Bu Subui, nanti pasti anak-anak suatu kali punya istri, dia mesti belajar bahwa istrinya harus dia kasih seperti bapaknya mengasihi mamanya. Iya. Nah itu terjadi. Nah kalau anak tuh kesal, ada jalurnya ya. Jalurnya adalah meja bundar tadi ya. Diskusi lagi. Jadi komunikasi sebenarnya. Seringkali kenapa bisa terjadi? Karena komunikasi itu. Jadi waktu saya kecil saya juga punya pengalaman itu. Nah bersyukur keluarga saya itu ada keluarga yang selalu punya waktu untuk komunikasi juga. Dengan cara berbeda ya. Jadi komunikasi keluarga saya bisa kayak bertengkar. Suara tinggi. Kalau Subui lembut ya pelan-pelan semua ngomongnya. Ya kayak sekarang di rumah lah Subui ngomong itu kenceng ya. Enggak kenceng ya. Saya kenceng. Nah jadi saya pikir perlu ada satu pemikiran seperti itu. Tapi kalau anak itu sampai seperti itu ya ini kembali jawab. Berarti kalau saya akan refleksi saya sebagai orang tua. Apa sih yang saya kerjakan? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan itu? Nah kadang-kadang orang tua mungkin jarang berpikir ke situ ya. Atau sebaliknya anak ya. Dia mungkin keceplosan dan bilang bahwa saya kok tidak punya orang tua lebih baik dari teman saya misalnya kan. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah kadang-kadang orang tua gak boleh serta-merta langsung yang menghakimi anaknya. Tapi mungkin refleksi apa sih yang saya perbuat sampai anak itu seperti itu. Atau cari tahu juga anaknya seperti itu. Nah sebagai anak, iya ya kok saya ngomong seperti itu ya apa sih persoalannya. Karena kan hanya emosi. Sebagian besar itu hanya karena emosi ya. Saya sih percaya itulah ya. Nah, kecuali ada kasus lain. Nah ini kita tanya yang agak private ya. Bapak sama ibu pernah gak nangis untuk anak-anaknya? Wah. Mamanya sering nangis. Iya. Waktu mereka sakit ya. Si Ahau nih sering ini ya masuk rumah sakit, tangannya patah gitu ya. Dijahit di sana sih ya. Itu ya secara mama pasti langsung tegang gitu ya. Tegang ya pasti bisa nangis. Lalu ya waktu mereka pergi kuliah gitu kan ya, kita pasti merasa kesepian gitu ya, menangis untuk mereka.
Tapi ya selama mereka tidak melakukan hal yang jahat yang membuat kita nangis, ya itu nggak apa-apa. Kalau kita nangis karena mereka sakit, mereka pergi kuliah, ya itu sesuatu yang wajar gitu. Ya kalau kita menangis karena mereka berbuat jahat, berbuat salah, itu ya bersyukur belum pernah dan jangan pernah gitu ya. Iya. Kalau Pak Se? Kalau saya enggak ya, saya udah kamu harus pergi. Ayo berjuang sana. Cuma karena kadang-kadang ya satu kali ya Kia itu dia kena gigit ya jadi alergi sampai bengkak itu ya. Pipinya bengkak sebelah lagi akhirnya. Bukan kecil ya, dari besar bengkak juga. Kena alergi karena gigit apa gitu ya waktu itu ya di kampus ya. Nah itu harus ke ini, harus ke dokter gitu dan akhirnya tuh foto. Akhirnya cuma bilang gini, saya sakit nih gini-gini. Dia nggak bilang dia tuh sampai seperti apa, sampai fotonya muncul. Oh oke. Wah separah banget kok. Dia coba cerita saya sakit gitu ya. Gak menunjukkan bahwa itu kondisi udah parah ya. Nah mamanya lihat ya, langsung nangis. Saya lihat, saya beritahu kamu ke dokter ini. Jadi saya lebih banyak memikir gitu ya, habis ini apa. Jadi waktu merenung pernah ya, saya memikirkan satu kali misalnya anak-anak itu kemudian waktu itu kan masih belum secanggih sekarang ya. Satu kali mereka pergi kemudian karena mereka hamba Tuhan satu kali akan diutus dan tidak akan kembali ke kota Pontianak misalnya dan kami di sini. Nah, siap nggak? Nah kadang-kadang saya membayangkan tuh mungkin satu kali saya akan menangis karena rindu ya. Asik. Pasti ya mungkin Iya, ya pasti. tapi saya lihat sekarang nggak jadi nangis. Kenapa? Karena saya bisa langsung calling. Oh iya udah zaman tidak berubah. Udah video sekarang. call ya, jadi udah dijawab ya sudah. Tapi ya kita tetap mendoakan anak-anak ya. Bagaimanapun perjalanan hidup itu ya tantangannya banyak ya. Jadi itu yang kita lakukan sih. Nah Ya. kita ada satu pertanyaan terakhir yang bakal kita kasihin ke semuanya ya Surya. Apa tuh? Oke. Nah ini tuh pertanyaan yang agak harus imajinasi gitu. Boleh apa tuh? Nah coba ibu dulu, pernah nggak ibu ngebayangin kalau misalnya ibu gak diberikan sama Tuhan anak-anak ini? Kayak akhirnya ibu gak punya anak gitu atau gimana? Kayak akhirnya Ko Ahau dan Ko Akia itu tuh gak ada. Bayangkan. Maksudnya kira-kira apa yang Iya. nggak pernah di Gak bisa dibayangkan juga. Gak bisa dibayangkan. iya nggak bisa dibayang. Ya kalau nggak ada mereka ya mungkin ya sangat sepi kali ya. Iya. Dan ya saya nggak bisa lihat mereka seperti ini, lalu ya tidak bisa ya mereka kan di rumah kadang sudah kayak teman, kayak sahabat, lalu yang bisa cerita atau ya anak-anak yang di rumah yang biasa mereka bantu atau apa. Kalau nggak ada mereka ya mungkin nggak ada waktu indah bersama mereka, nggak ada waktu ngurus mereka gitu ya. Ya mungkin saya akan kesepian sih. Gak ada yang bantu cuci piring ya Bu? Ya nggak ada yang bantu cuci piring karena mereka cuci piring pakai shift gitu. Shift siang, shift malam gitu ya. Kalau Pak Su bagaimana? Kalau saya membayangkan kalau mereka nggak ada, pasti saya lebih banyak waktu ya untuk nulis lagu, main musik ya. Kemudian saya akan nulis buku ya. Saya akan bikin perpustakaan, di dalamnya ada studio seperti ini gitu ya. Dan saya akan bereksperimen ya dengan berbagai hal di situ ya. Ya memang hidup itu harus dijalani kan sebenarnya kan. Nah, cuman ketika membandingkan mereka sudah ada dengan tidak ada, tentu ya sangat tadi Bu Subi yang sudah mewakili bahwa kesepian itu akan ada. Itu yang sebenarnya ditakuti banyak orang tua setelah anak pergi ya. Jadi rasa sepi ya. Karena dia sudah merasakan ada Yang sebelumnya ya ada. Nah sekarang kalau mereka tidak ada misalnya, bagaimana mengisi sepi itu ya tadi ya. Karena dulu saya cita-cita tuh tidak mau nikah dulu ya. Dulu saya cita-citanya adalah menjadi saya sangat salut ya dengan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya melayani dan
fokus untuk Tuhan dan tidak nikah gitu ya. Tapi saya motivasi saya salah. Saya lihat orang nikah tuh sibuk sekali. Wah, banyak sekali pekerjaannya, sibuk gitu ya. Dulu masih remaja lah berpikir itu. Tapi ternyata ya Tuhan memimpin lain. Nah, kalau sudah berkeluarga tidak punya anak, saya juga percaya Tuhan akan menuntun keluarga itu. Nah, kalau saya membayangkan ya sangat sepi sih. Tapi saya ada jawabannya. Saya akan main gitar. Oke, Berarti kira-kira ada seperti itu. pengganti ya. Iya. Kalau kok Akia, kalau nggak ada papa mama, Ya pasti mereka nggak lahir dong gitu kan. Betul sih. dikiranya. Maksudnya kalau papa mama aku bukan yang papa mama kayak sekarang gitu. Bisa juga seperti itu. bisa juga. Aku nggak tahu hidupku bakal jadi apa sih. Maksudnya aku juga punya teman-teman yang mungkin keluarganya tidak seperti keluarga kami gitu. Dan aku yang nggak tahu ya, maksudnya apakah aku bisa bertumbuh seperti ini sampai sekarang atau enggak gitu sih. Ya itu sih. Kok Ahok? Aku tidak bisa membayangkannya sebenarnya. Iyalah aku bingung gitu loh. Ya mungkin aku tidak jadi orang Kristen kali. Betul, mungkin bisa juga itu. Ini bayangkan. Jujur sih. Kenapa ya? Karena aku bisa hidup semauku gitu. Kecuali kalau orang tuanya emang kayak nggak apa-apa gitu ya. Dia bisa lebih bebas dari sekarang. Iya kayaknya. Nggak tahu hidupnya macam mana. Gitu. Kayak aku nggak jadi nggak Kayak masuk untuk sekolah penutup, dulu. kayak untuk penutup segmen tadi, mereka kasihin pesan ya untuk orang tuanya. Sekarang coba orang tuanya yang kasihin pesan yang dari dulu misalnya belum bisa dikatakan kepada anak-anaknya. Oke. Dari Ibu Subi dulu ya. Ya saya bangga punya 2 anak ini ya. Iya. Dan ya mereka bertumbuh seperti ini. Ya seperti inilah anak-anak saya. Saya sudah saya puas ya dengan mereka dan saya tidak merasa perlu menuntut lebih. Apa yang mereka kerjakan itu sudah cukup, sudah maksimal. Thank you. Kalau Pak Se? Ya saya mau mengucapkan ya. Karena saya biasanya langsung to the point nih ke anak-anak ya. Saya ada beberapa hal prinsip yang sudah saya sampaikan ke mereka ya. Yang pertama adalah saya selalu pesan kalau kami sudah tua nih, tempatkan kami ke panti jompo saja supaya tidak mengganggu. Tapi mereka tidak setuju gitu ya. Ya, jadi saya cuma ingin mengatakan terima kasih ya sudah terlibat dalam proses dan keluarga ini ya. Asik. Aduh. Kemudian mereka juga menjadi teman saya sama istri ya. Saya sering berdebat sebenarnya dengan anak-anak saya sendiri ya. Entah ke Akia tuh memang lebih suka ini ya, mengalah gitu ya. Jadi dia ikuti saja, dia tidak setuju pun nanti dia pelan-pelan baru ngomong. Nah, kalau haus saya banyak bentrok sama dia. Dari pagi, siang, malam sampai dia stres ya. Sampai dia kuliah pun saya gangguin dia. Jadi ya saya mau menyampaikan terima kasih sih sudah menjadi partner ya di dalam keluarga ini. Di tengah keterbatasan kita ya sebagai orang tua, mereka juga memaklumi ya, tidak menginginkan sesuatu yang kami tidak mampu gitu ya. Kemudian menikmati apa yang ada ya. Saya selalu mengatakan saya tidak bisa menyediakan banyak, tapi hal yang prinsip saya sediakan. Pertama saya akan menurunkan iman ke mereka. Kemudian kalau mereka mau jadi hamba Tuhan, saya selalu pesen ya. Jadi hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan gitu. Asik. Jadi tidak sekedar ikut ya kemudian papa saya hamba Tuhan, enggak. Kalian sendiri menghadapi zaman sendiri. Dan juga menikmati ya apa yang Tuhan berikan. Jadi terima kasih. Asik. Saya juga bangga ya punya Akia dan Ahau ya. Sama-sama. Ya, semangat terus ya. Kira-kira begitu ya. Gitu. Nah setelah kenapa? Boleh nggak Pak Se berikan sedikit aja pesan singkat untuk orang tua gitu? Oke. Ya, untuk semua orang tua ya. Pertama kita bersyukur kalau punya anak-anak di rumah dan mereka tidak lama bersama kita ataupun kita bersama mereka. Jadi nikmati. Dan saya selalu diingatkan ya, kadang-kadang diskusi dengan anak-anak. Ingat tuh Pak Kolose pasal 3 katanya. Apa tuh Kolose pasal 3 kata? Kan di situ cerita istri harus mengasihi hormati suami ya. Suami harus mengasihi istri. Tapi ada di bawahnya. Apa itu? Nah, hai bapak-bapak katanya kan.
jangan membangkitkan amarah anak-anakmu ya gitu ya. Langsung aku suka pakai itu kan. Karena saya suka bangkitkan emosi ya. Nah mungkin untuk orang tua ada satu hal yang penting adalah bangunlah komunikasi dengan anak ya. Masuk juga kadang-kadang ke dunia mereka, jangan biarkan mereka sendiri. Uang tidak akan menyelesaikan masalah, fasilitas tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi waktu yang berharga, sharing, komunikasi, makan bareng, cerita itu yang paling berharga. Dan itu juga yang kita perlu lakukan untuk semua orang tua. Nikmati bersama anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Asik. Nah, Semangat. setelah kita ngobrol-ngobrol nih, aku jadi belajar juga nih kalau untuk menjadi seorang anak, kita juga harus ngerti nih, kenapa orang tua kita seperti ini juga. Karena mereka itu juga sebenarnya juga sedang belajar juga untuk menjadi sebagai orang tua juga gitu. Dan sebagai orang tua itu juga, mereka juga harus sadar kalau anak-anaknya itu juga dalam satu proses pertumbuhan juga. Dan mereka juga sedang belajar sebagai seorang anak gitu. Nah sebagai penutup, kita nih kayaknya ada kenang-kenangan nih, Steph. Oh iya, kita ada kenang-kenangan buat narasumber kita nih. Nah boleh kita langsung kasihkan aja nih. Iya, ini kenang-kenangannya adalah foto karikatur gitu, ilustrasi dari untuk satu keluarga Pak Seniman. Ini ada Hal, ada Pak Se, ada Bu Suwi sama ada Akia. Boleh nih, pegang. Ayo Aha, sini. gabung juga. Boleh satu kalian pegang juga. Oke, sip. Kita foto dulu. Oke, thank you ya, iya. Oke, dengan udah memberikan kenang-kenangan tadi, ini udah berakhir pula juga kita udah ngobrol-ngobrol sama keluarga Pak Seniman. Udah lama banget ya sore. Udah lama banget nih, saya menarik banget nih, ada banyak cerita-cerita yang bisa kita gali-gali gitu untuk cari tahu. Dan ini dia akhir dari sesi kita untuk bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol sama Pak Seniman. Terima kasih udah nonton dan udah menyimak dari acara hari ini. Dan kiranya apa yang sudah kita coba ngobrol-ngobrol pada hari ini bisa berguna juga bagi orang-orang yang melihat gitu. Semoga kita menjadi berkat. Iya, semoga menjadi berkat dan bisa saling belajar lah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.